Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Wa ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita lakukan Pak Mukarram, Pak Imam, dari Samsudin Tafsir tadi iman kita sekaligus juga merupakan takmir masjid pengurus masjid di Masjid Nurul Taqwa Korunas bersama jajarannya dan para jemaah sekalian yang saya cintai dan saya banggakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau para rombongan tim safari dakwah madani para muslim persaudaraan muslim Indonesia Kabupaten Maros. Dan caranya ada dari Nasihat Pak Haji Yanas Kapolri bersama dengan pengurus lain, Pak Sekretaris, dan ada pengurus lain Ustaz Abdul Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tempat yang mulia ini kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sambutan yang diterima dari jemaah sekalian dalam rangka safari dakwah dari para muslim. Di insyaallah suatu hari ini agenda-agenda kita nanti dari Pak Yanas sebagai penasihat akan memberikan sedikit selayar pandang tentang organisasi yang ada di Maros. Karena beliau ini adalah di beberapa organisasi beliau adalah merupakan seperti dia ketua dari penasihat di IPI, dia ketua harian. Kalau di Parmusi ini ada penasihat di JMI juga dia. Setelah akhirnya sebentar nanti akan ada tausiah singkat dari Ustaz Rahim. Sebelum saya mempersilahkan kepada kedua yang akan memberikan penyampaian pencerahan kita, saya akan sampaikan bahwa para muslim ini adalah sebuah organisasi dakwah yang tidak ada bedanya dengan tentu yang lainnya seperti NU, Muhammadiyah, ada lagi di Maros namanya Maslahatul Anwar dan yang lainnya, ada juga Bakomudin. Jadi semua adalah dalam rangka untuk melaksanakan syiar agama. Hanya saja kalau di Parmusi, kami di Parmusi sasaran kita adalah ke desa atau kelurahan yang memang kita jadikan target dakwah, sehingga di setiap kecamatan ada desa yang kita jadikan sasaran pembinaan. Alhamdulillah di Kecamatan Mandai, di mana kita sudah kemarin kita sudah melakukan ke UPA Mandai, ke Pak Camat, sehingga desa Pondomanten ini dijadikan desa yang bersama-sama dengan membalik-balikkan dari desa. Kita bersama-sama dalam pembinaan baik dalam
masjid dalam bentuk safari. Kemudian ada yang namanya pendidikan atau ya, yang biasa kita lihat di desa, di masjid ada pembinaan PPA. Ya, kita juga bekerja sama dengan pembina PPA. Karena di tempat ini ada beberapa PPA. Ya, termasuk masjid DMI yang baru kita resmikan di Korea. Itu juga nanti di sana ada pembinaan PPA-nya. Di sebelah juga di pembinaan yang dibina oleh Ibu Penyuluh, Ibu Kami Rambah di Barang-Barang Wisata, merupakan pembinaan itu merupakan pilar yang kedua. Kemudian yang lainnya juga yang kita sasar dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan ekonomi keumatan. Kalau memungkinkan, biasanya yang namanya ekonomi keumatan kalau di desa-desa yang jauh, biasanya kita sasar kepada perkebunan atau ada kegiatan-kegiatan masyarakat penanaman seperti di Bengkade. Karena Bengkade juga merupakan salah satu desa binaan Parmusi di Kecamatan Bengkulu yang kita sasar secara pembinaan umat dalam penanaman pisang KPD yang populer sekarang ini. Seperti itu dalam pembinaan keagamaan di Parmusi. Alhamdulillah, sekali lagi tentu kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang berbahagia ini. Dan di desa Bontomaten ini dan merupakan masjid yang sekarang bergilir dari desa ke desa. Kalau di desa Bontomaten ini masjid ini merupakan masjid yang pertama yang kami lihat dalam bentuk safari dakwah untuk Parmusi. Tapi terkadang juga kita datang bergabung berkolaborasi dengan ormas yang lain, katakanlah di Majelis Ulama kalau bulan Ramadan, kemudian di Dewan Masjid Indonesia kalau di waktu tertentu untuk Parmusi. Baru kali ini kami datang di desa Bontomaten ini dan di sini terus pada saat nanti juga kami akan datang di masjid-masjid yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yohanes untuk memberikan secara singkat hal-hal yang penting dalam rangka keberadaan ormas-ormas Kalimas, dan nantinya Pak Asas Sarari akan menyampaikan secara singkat kepada kita. Terima sekian dari yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik saya Rasulullah SAW
Forum Pembangunan Kebangsaan Kabupaten Mas. Inilah adalah relevansi selalu perjanjian Maya. Artinya, forum ini terdiri dari beberapa suku dan etnis. Yang pertama adalah suku Makassar. Yang kedua adalah suku Jawa. Yang ketiga adalah Sunda. Yang ketiga adalah Ambon. Ada 9 etnis di Kabupaten Maros ini. Kebetulan saya di Kabupaten Maros. Tugas pokoknya sama dengan yang dikembangkan Rasulullah yang ditata oleh Rasulullah sehingga umat Islam ini sempat bersatu. Alat pelengkap di Indonesia adalah forum pembangunan bersama. Kita bisa berbeda agama, kita bisa berbeda suku, kita berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda daerah, tetapi bingkai negara Republik Indonesia sehingga demikian hukum dasar kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama perkembangan bangsa, kemanusiaan dan negara, persatuan Indonesia, kerakyatan Indonesia, kebesaran dan kesehatan politik dan keadilan sosial. Ini yang menguasai kita. Sehingga dengan demikian ini saya berterima kasih kepada Perdana Menteri Gubernur dalam hal ini Pak Haji kemudian Pak Salih senantiasa mendorong dan mengingatkan saya bagaimana kita berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, wanita, sehingga demikian kegiatan kaum muslimin dan pembinaan empat tiga ini bisa terlaksana. Saya kira itu berkali. Kemudian yang kedua ini adalah relevansi dan perkembangan yang sekarang. Banyak organisasi, tapi saya tahu dengan musik ini dua hal yang saya selalu ungkapkan. Yang pertama yang berikutnya adalah era sekarang ini era kebebasan. Salah satu kita diperhatikan dihadapkan oleh peristiwa hukum. Sehingga demikian ini saya ingin jelaskan sedikit daripada yang banyak kapasitas saya selaku Komisi Penanggulangan Air Kabupaten Maros yang sungguh-sungguh saat sekarang ini sangat memperhatikan perkembangan HIV yang hingga saat sekarang ini virus ini yang sampai sekarang ini belum ditemukan obat, belum ditemukan virus. Yang kedua adalah pengguna beredar konsumsi narkoba yang tidak sesuai dengan itu. Sehingga demikian ini saya ingin jelaskan sedikit. Karena ini kalau kita berbicara seperti itu perlu punya waktu yang banyak. Tapi untuk sementara sekarang ini kami hadir sejak dari dulu 2015 di lingkungan pendidikan di SMP dan SMP, SMK dan perguruan tinggi untuk memberikan persamaan persepsi bagaimana kita ini berperan untuk melakukan pembinaan di lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran, lingkungan perusahaan dan lingkungan publik. Dan hal seperti ini sungguh-sungguh menjadi di Maros ini sangat luar biasa dan sangat luar biasa. Tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 sekarang ini dan mulai posisi 109 orang yang terinfeksi sesuai dengan penelitian WHO. Kalau terdapat 109 orang yang terinfeksi HIV dikali 1000%, berarti di Maros ini diduga terinfeksi HIV 190.
kalau boleh begitu. Di dalam saya berarti 1.090 orang yang tersedia survei yang hingga sekarang ini hanya. Tapi jangan takut. Penularan HIV itu, penularan HIV berkaitan dengan perilaku. Kalau tidak kita patuhi penularan agama, ya bisa kita berbeda. Banyak tempat-tempat yang terlarang di sana. Antara lainnya kalau di Makassar itu Jalan Nusantara. Nah ini tempat-tempat hiburan malam yang disitulah sumber populasi kunci sehingga menjadikan saudara-saudara kita yang berpengaruh macam-macam tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai pada istrinya, bisa saja istri kita berdoa di rumah menyelamatkan kita, mudah-mudahan selamat dengan suami ini melakukan kita. Tapi pria itu tidak siap, akhirnya apa saja. Seperti itu. Sekarang ini terakhir LGBT. Sungguh-sungguh sekarang ini, tapi kita tidak boleh berhenti LGBT. Kenapa? Kemungkinan saudara kita, kemungkinan keluarga kita, kemungkinan sahabat kita yang jelas apa sehingga mereka LGBT perlu kita berdekatan dengan kearifan dengan tuntunan agama. Sehingga mereka kita bisa berubah dengan kondisi yang berbeda dengan sehat menuju pada mental yang sesuai dengan agama anak Indonesia kita yang positif. Seperti ini. Sekarang ini LGBT merajalela. Sehingga menunjukkan kalau seperti kita tidak berperan, tunggu sebesar akan muncul lagi apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada umat Saleh, umat dengan Saleh. Dia seperti laki-laki, dia seperti perempuan. Kalau sudah bisa. Yang kedua, kembali dari umatnya yang lain, lesbian. Sehingga menunjukkan ini, saya merasa pada seluruh keluarga tidak ada kita bergabung dengan ahli dan bersama sesuai dengan kebutuhan agama dengan prinsip itu. Kemungkinan keluarga kita, kemungkinan saudara kita, yang jelaskan hal seperti itu. Sehingga kita tampil untuk memfasilitasi bagaimana kembali kepada habitat, kembali kepada laki, ya, untuk mencari pasangan perempuan, kuadrat kita sebagai saudara-saudara yang berubah, mencari pasangan yang sama-sama perempuan listrik, kan? Karena kita juga dikeluargakan melahirkan. Saya kira juga saya kepada Pak Jadi Fasilitator presentasi. Yang kedua sebenarnya tidak sendiri saya harus berhadir dengan kita karena akan memberikan perhatian dan sekali. Terima kasih sekali kita terpadu untuk mengevaluasi bagaimana produksi ini sehingga produksi ini bisa berjalan dengan sesuai dengan visi programnya. Saya kira terima kasih selalu saya sekali bagaimana kita memberikan pengetahuan secara komprehensif kepada kita juga setia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jamaah yang kita sungguh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di tahun 1447 Hijriah. Baru saja kita memperingati secara visual, fisik anak-anak kita dalam mengadakan pawai secara besar-besaran. Walaupun sebenarnya itu bukan hal yang sangat penting, sangat urgent di dalam memetik hikmah hijrah itu sendiri. Hijrah bagi orang yang ingin mengadakan sebuah perubahan sikap, iman, perilaku, kata kuncinya adalah perubahan. Itu. Perubahan bisa tercapai jika ada hijrah, kita berpindah. Itu arti daripada hijrah, berpindah. Dari konteks agama bahwa hijrah itu adalah sebuah proses transformasi itu. Sikap, iman, perilaku itu. Dengan pakai pendekatan akan lebih Allah, takut kepada Allah. Makanya itu untuk mengubah sebuah kondisi sosial dan sebuah komunitas masyarakat secara kolektif, ya, maka kita wajib hijrah. Maka haruslah para muslim, sebuah organisasi yang berkoordinasi dengan semua organisasi keislaman di Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan. Kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata hijrah itu sendiri tanpa memiliki makna yang kita harus petik sebagai pembelajaran. Itu tadi, anak muda kita, remaja kita secara seremonial berpoya-poya memperoleh yang besar, mengadakan pawai, tapi tidak satu mengambil pun tidak akan mengambil hikmah yang terkandung di dalam hijrah itu sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa komponen yang paling utama di dalam sebuah hijrah itu adalah change, perubahan. Banyak literatur dalam Islam, kajian-kajian para ulama kita memberikan sebuah tips atau cara bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada hijrah tersebut, atau bagaimana kita untuk bisa bertransformasi, pindah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Maka saya akan mencoba untuk memberikan tips berdasarkan kajian psikologi, bukan pendekatan agama, tetapi sebenarnya sama gitu. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin berubah, maka pertama-tama yang kita harus bangun di dalam diri kita adalah mengubah mindset. Itu cara berpikir kita. Itu dulu cara berpikir kita. Apakah kita ingin berpikir positif atau negatif? Itu mindset. Contohnya, kalau kita masih berpikir bahwa salat sunnah itu
sunnah itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa ini gitu. Maka kita harus merubah cara pandang kita tentang ibadah tersebut. Walaupun dia sunnah, caranya salat sunnah itu adalah sebuah salat yang melengkapi, menyempurnakan salat wajib. Kalau sunnah rawatib, kalau salat sunnah rawatib, kesempurnaan salat bisa diraih jika kita melakukan salat sunnah rawatib. Itu jangan diremehkan. Artinya diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung kesempurnaan salat kita. Kesempurnaan ini bisa kita raih jika kita melengkapi dengan salat sunnah. Itu yang berpandangan, berpikiran positif. Yang kedua, mengubah keyakinan atau niat. Kemarin ada profesor dari UNAS membahas ini tentang istilahnya inisiat wilayah. Ini sebenarnya ini adalah sebuah keyakinan dalam hati yang mengubah segala perilaku, cara berpikir kita terhadap kebaikan. Ini. Seandainya ada orang yang berpikir, yang berkeyakinan bahwa gunung bawah karang itu bisa dipindahkan, maka gunung bawah karang bisa dipindahkan. Ini keyakinan, tapi tidak ada orang yang bisa berpikir demikian. Tidak ada orang berkeyakinan. Tetapi orang berkeyakinan bahwa saya akan ke bulan. Tahun 1926, Gagarin dan astronot Rusia pertama kali tembus ke bulan. Karena dia yakin bahwa saya bisa. Itu. Bagaimanapun beratnya salat tahajud, berat sekali. Umpamanya kita tidur, ngorok gitu. Ngorok gitu. Sangat sekali. Tapi kita berkeyakinan bahwa kita bisa bangun tepat jam 3 dini hari. Maka itu bisa. Cuma kita pikir ayat Al-Kahfi pada saat ibunya mengatakan selama bulan suci jarak antara rumahnya ke Mekah itu ada 1.200 km. Masuk diakalkan. Kita bisa membawa ibu orang tua kita ke sana. Jangankan orang tua kita sedangkan beras 5 kilo saja dengan jarak yang ratusan kilometer. Masya Allah. Bayangkan kalau kita gitu kita punya ibu atau mama, kita coba saja atau tidak sekarang bisa kita bilang. Karena keyakinan, maka itu bisa. Itu coba gitu. Jadi mengatakan keyakinan dulu. Kalau keyakinan adalah sebuah motivasi sebenarnya itu. Motivasi itu karena ada niat. Makanya itu kesempurnaan sebuah amal. Ya, untuk diterimanya amal ini, memakai keyakinan atau niat yang baik harus mendapat posisi yang baik dalam hati kita. Inna al-minnya. Yang ketiga, introspeksi. Ini istilah psikologinya. Introspeksi itu dalam bahasa Arab dalam muhasabah. Merenung, bisa katakan merenung. Kita sekarang merenung tahun 1440 Hijriah yang lalu, sangat banyak dosa saya. Kalau kita tidak ingin berubah diri, maka kita tidak bisa akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dosa-dosa ini yang kita renungkan. Bahwa kita timbul niat untuk hijrah. Di dalam Al-Quran jelas ada ayat-ayat muhasabah. Mana sekali? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun
Selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah menyadari diri, kesadaran. Kalau sudah dikatakan mindful, itu kesadaran yang bermakna. Kesadaran ini kita betul-betul bersadar bahwa perubahan yang saya lakukan ini untuk menjadi orang yang lebih baik, tidak ada yang bisa mengintervensi saya kecuali saya yang ingin melakukannya itu. Sekarang 1000 berjuta-juta ustaz kita, ulama kita, orang tua kita mengatakan kamu harus berubah. Kalau bukan kita sendiri yang akan ingin berubah, maka kita tidak bisa mendapatkan perubahan tersebut. Jangankan ulama-ulama kita, guru kita, ustaz kita, orang tua kita, Allah pun sendiri mengatakan bahwa kamu tidak bisa berubah, kamu tidak bisa melakukan perubahan atas dirimu kecuali kamu sendiri yang akan merubahnya. Inna Allah lalu dikami hatta itu mana diantusihim itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang kecuali atau sampai kamu merubah dirimu sendiri. Dan ini sudah menjadi konsep baku dalam ilmu psikologi. Namun cara ketika namun dia kalau apa mengenai di sana tidak bisa. Itu. Nah, ini sangat penting. Makanya itu, insya Allah kehadiran manusia di tengah-tengah masyarakat bentengnya ini akan membawa sebuah perubahan, menciptakan sebuah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkemajuan, beretis etika. Itu salah satu masyarakat sesuai dengan hasil penelitian para ahli bahwa tidak ada satu peradaban di dunia ini yang pernah terjadi kecuali peradaban Islam di Madinah. Di sini dikatakan masyarakat madani. Itu aman. Semua penganut agama, keyakinan, status sosial, pendidikan, apa semuanya dilakukan dalam satu kebersamaan pada ini. Ada sendiri jangan berbentukan menghargai keyakinan seseorang. Kamu NU, saya menghargai kamu. Kamu Muhammadiyah, saya menghargai kamu. Kamu Persis atau apa namanya, kami menghargai kamu. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat Indonesia ini, membangun masyarakat Benteng ini dengan kebersamaan atas dasar keadilan. Inilah sebenarnya makna daripada hijrah yang kita kejar. Jangan hanya semuanya tidak bermakna desa kosong. Karena kalau tidak mau tidak ada pembangunan. Semoga hukum yang singkat ini akan membawa perubahan dalam diri kita, pada masyarakat kita. Insya Allah mulai saat ini kita bertekad bahwa saya akan mau berubah. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang kalian dari rombongan para musik. Semoga insyaallah apa yang beliau sudah sampaikan bisa kita realisasikan
seperti ini kondisinya, perebutan dan kebersamaan. Agama kita tidak akan mungkin akan jaya ke depan perebutan dengan kebersamaan. Oleh karena itu, mewakili jamaah pengurus masjid Nur Taqwa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga insyaallah kami kita semua bisa mewujudkan ilmu kita. Dan terakhir kami sampaikan kepada Bapak sekalian, terima kasih atas kebersamaannya untuk mengikuti, dan saya mohon kepada kita yang lain di jalan lingkungan kami saya kenal, saya lihat di belakang sepertinya ada yang boleh-boleh mungkin untuk kita semua sangat kecewa para ibu kalau kita meninggalkan poin sebelum kita CCP apa yang disampaikan oleh ibu jamaah. Saya kira demikian. Mari kita berdoa bersama-sama insyaallah. Apa yang disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana warhamna yuwafi jalal wajhika jalal Muhammad sallallahu. Allahumma iftah lana abwaaba ni'matik wa abwaaba rizqika wa wasiyah wa abwaaba jannah wa abwaaba barakah wa abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ika wa mutaqaddimin wa mutaakhirin برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا وأحسن أعمالنا. اللهم طول أمورنا وأحسن أعمالنا. اللهم طول أمورنا وأحسن أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya. Lagi.